Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang uji T dependen. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Wildan Rizal, yang kedua ada Hilmi Amalia, dan yang ketiga ada Hilya Mazuro. Untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh Hilya Mazuro. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa saja syarat uji T dependen. Yang pertama yaitu distribusi data harus normal. Yang kedua, kedua kelompoknya harus sama. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan adalah kategorik dengan numerik. Yang keempat, uji komparasi antara dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif akan menentukan arah uji statistik, apakah satu arah atau dua arah. Untuk uji hipotesis satu arah itu, hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang menyatakan hal yang satu lebih besar atau kecil, lebih tinggi atau rendah dari yang lain. Sedangkan untuk dua arah, hipotesis alternatifnya menyatakan perbedaan atau hubungan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih besar atau kecil. Kemudian menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan merupakan jenis kesalahan tipe 1 yang diberi notasi alfa. Nilai alfa ini merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak H0. Nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, dan 1%, tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Dalam bidang kesmas, biasanya digunakan alfa 5%, sementara untuk pengujian obat-obatan digunakan batas toleransi yang lebih kecil yaitu 1%. Kemudian di sini dapat kita lihat contoh soalnya, yaitu terdapat hipotesis penting dalam penelitian hipertensi. Ditemukan bahwa pembatasan natrium dapat menurunkan tekanan darah, namun sulit untuk mencapai pembatasan natrium dalam jangka panjang. Tetapi konseling diet pada kelompok kadang-kadang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Kemudian diperoleh data dari 8 sampel yang terdaftar dalam kelompok terbatas natrium. Data dikumpulkan sebelum dan setelah 1 minggu konseling diet. Berdasarkan data tersebut, buktikan apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah konseling diet efektif dalam mengurangi asupan natrium selama 1 minggu yang diukur dengan ekskresi natrium urin setiap malam dengan tingkat signifikansi 5%. Inilah data sebelum dan sesudah dilakukan pembatasan natrium. Kemudian pada bagian kolom difference ini merupakan selisih antara data sebelum dan sesudah pembatasan natrium yang digunakan untuk mencari nilai rata-ratanya. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 1,14. Kemudian untuk penyelesaian tahap pertama yaitu kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0 banding X sama dengan X1, yang artinya tidak terdapat perbedaan nilai asupan natrium sebelum dan sesudah konseling diet. HA banding X tidak sama dengan X2, yang artinya terdapat perbedaan nilai asupan natrium sebelum dan sesudah konseling diet. Untuk alfanya yaitu 0,05, karena dari soal menunjukkan bahwa uji hipotesisnya berbentuk dua arah sehingga alfanya harus dibagi dua, dan diperolehlah nilai 0,975. Kemudian DF-nya yaitu sama dengan 7. Adapun rumus uji T dependen yang kelompok kami gunakan yaitu D bagi SD per akar N, di mana D ini adalah sigma D per N, sedangkan SD yaitu rumusnya sesuai dengan yang ditampilkan di PowerPoint. Keterangan yaitu N jumlah sampel, D rata-rata dari selisih X1 dan X2, dan SD yaitu standar deviasi dari D. Setelah kita mencari standar deviasinya, diperolehlah akar 149,3 sama dengan 12,22. Kemudian kita menggambar wilayah titik kritis untuk menentukan apakah H0 ini ditolak ataupun diterima. Kita menggambar kurva normal, kemudian menghitung nilai alfanya yang tadi sudah diperoleh yaitu 0,975 dan DF-nya 7. Untuk memperoleh nilai T-tabel, maka terlebih dahulu kita harus melihat T-tabel yaitu DF-nya sama dengan 7 dan diperoleh 0,975 sehingga nilai T-tabelnya yaitu 2,3646. Kita gambar, karena menggunakan dua arah, maka yang diarsir yaitu sisi kiri dan sisi kanan, min 2,3646 dan 2,346.
Untuk kriteria pengujian yaitu H0 diterima jika T hitung lebih kecil atau sama dengan 2,3646 atau lebih besar dari min 2,3646. Kemudian kita masuk ke uji T hitung, yaitu D per SD bagi akar N sama dengan 1,14 dibagi 12,22 bagi akar 8 diperoleh 0,26. Karena T hitung lebih besar dari min 2,3646 dan lebih kecil dari 2,3646 sehingga berada di wilayah penerimaan H0. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan nilai asupan natrium sebelum dan sesudah konseling diet. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.